Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ikhlas jawab salam saya doakan semoga hidupnya berkah, rezekinya melimpah, bisa pergi haji ke Mekah, sholat di depan Ka'bah, pulang bisa kebeli sawah. Yang masih jomblo semoga segera menikah, yang masih satu semoga segera nambah. Aminnya malu-malu kan. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul siyam wa syahrul qiyam unzila fihi al-Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa ba'd. Apa kabar Bapak semua? Alhamdulillah. Semoga yang jawab alhamdulillah, semoga Allah semakin sehatkan badannya. Yang jawab amin, Allah mudahkan semua urusannya. Yang aminnya paling kenceng, Allah lunasi hutang-hutangnya. Ketahuan paling kenceng, paling banyak hutangnya. Alhamdulillah, dengan izin Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghimpun kita, mempertemukan kita dalam sebuah majlis. Saya yakin kumpulnya kita di sini bukanlah sebuah kebetulan, tapi sudah merupakan ketentuan Allah. Dan semoga hadirnya kita memenuhi panggilan Allah dalam rangka sholat zuhur berjamaah. Yang kita dalam kondisi sedang berpuasa Ramadan, semoga ibadah sholat zuhur kita, ibadah puasa Ramadan kita, tilawah Al-Quran kita, dan rangkaian ibadah yang kita lakukan mulai awal Ramadan hingga sekarang, bahkan hingga akhir nanti Ramadan penghujung kita, semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada sebaik-baik qudwah, sebaik-baik uswah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para shoimin, shoimat, semoga nggak ada yang shoimut. Ini pada puasa semua ya. Alhamdulillah ya, masih kuat Pak ya. Masya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih satu di antara 12 bulan yang Allah istimewakan di dalamnya. Bulan yang satu-satunya disebutkan namanya di dalam Al-Quran. Bulan yang kemuliaannya sebagaimana kemuliaan Nabi Yusuf di antara 12 saudaranya. Bulan yang kemuliaannya bagaikan matahari di antara sekian banyak bintang-bintang. Bulan yang dimana ketika kita memuliakan dengan mengisi berbagai macam ketaatan, maka Allah akan memuliakannya, yaitu bulan Ramadan. Kita berharap Ramadan kita tahun ini adalah Ramadan yang terbaik. Boleh jadi tahun lalu mungkin Ramadan kita lewati dengan tidak begitu semangat, tidak begitu kita isi dengan banyak ibadah. Mungkin tahun lalu tilawah kita belum selesai khatamnya. Tapi yakinkan, targetkan, semoga Ramadan kita tahun ini adalah Ramadan kita yang terbaik, yang mampu kita bisa menghatamkan Al-Quran di dalamnya, yang mampu kita bisa menyelesaikan ibadah puasa di dalamnya dengan sempurna. Dan kita berharap kitalah yang Allah pilih menjadi pemenang, yang menjadi sarjana dari Akademi Ramadan, yaitu pribadi yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita kembali dipilih masuk dalam bulan suci Ramadan. Mungkin tahun lalu Bapak, ada tetangga kita, saudara kita, atau mungkin ayah keluarga kita
yang duduk bersama kita. Mungkin teman sekantor kita duduk bareng dengan kita. Mungkin tahun lalu bisa sholat zuhur berjamaah bareng dalam bulan Ramadan. Mungkin tahun lalu bisa puasa bareng dalam bulan Ramadan. Mungkin dengar kajian bareng di bulan Ramadan. Mungkin, tapi tahun ini kita tidak lagi bisa bersamanya karena mereka sudah tiada. Bersyukur kitalah yang kembali Allah pilih berjumpa dengan bulan suci Ramadan, dan kita berharap kita kembali Allah pertemukan pada Ramadan tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, ibu-ibu jamaah masjid ya PT Petrosi rahimana wa iyyakum ajma'in. Tema kita pada hari ini adalah My Ramadan is the best. Maksudnya apa? Maksudnya betapa banyak Ramadan kita lewati dari kita mungkin semenjak kecil. Kita sudah diajari bagaimana berpuasa, bagaimana caranya kita beribadah sholat tarawih, bagaimana kita bisa tilawah Al-Quran dengan seksama, dengan banyak lebih interaksi dengan Al-Quran. Kita sudah bertahun-tahun, tapi mungkin bagaimana Ramadan yang kita lewati tidak memberikan dampak yang baik dalam kehidupan kita. Yang dulu mungkin dia seorang pecundang, tapi begitu masuk Ramadan harapannya dia adalah seorang pemenang. Tetapi betapa banyak orang sudah melewati Ramadan, dia tetap menjadi seorang pecundang. Maka berharap Ramadan kita tahun ini adalah Ramadan kita yang terbaik. Kita nggak tahu Bapak, apakah Ramadan ini adalah Ramadan kita yang terakhir. Maka kita berharap, jadikan Ramadan kita tahun ini adalah Ramadan yang terbaik bagi kita, bagi keluarga kita, dan bagi amal terbaik kita, agar kita bisa mempersembahkan di hadapan Allah, agar Ramadan kita, salat ibadah kita, tarawih tilawah Quran kita, infak sedekah kita di bulan Ramadan, yang kalau kita lakukan Allah setarakan dengan amalan wajib. Kalau ibadah sunnahnya diserahkan dengan amalan wajib, apalagi ibadah wajibnya. Berharap kitalah yang bisa memberikan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita dalam bulan suci Ramadan ini. Bapak Ibu dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bulan Ramadan sebagai satu-satunya bulan yang diwajibkan berpuasa di dalamnya. Tidak ada bulan yang diwajibkan berpuasa sebulan penuh selain hanya di bulan Ramadan. Maka hal ini pula yang Allah turunkan Al-Baqarah ayat 183 yang sudah familiar di telinga kita. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wajar kalau kajian zuhur biasa begitu keselak malah minumnya. Sekarang diminum banyak yang protes. Allah wajibkan berpuasa sebagaimana Allah wajibkan kepada orang-orang terdahulu. Artinya apa? Dahulu sebelum Islam hadir di tengah kehidupan kita, sebelum Islam masuk ke Jazirah Arab, orang-orang manusia sudah mengenal yang namanya puasa. Jadi puasa merupakan hal yang bukan aneh dalam kehidupan manusia. Bahkan Bapak, bukan hanya manusia yang berpuasa, yang melakukan ritual puasa, yang bukan hanya umat Islam yang berpuasa. Orang non-muslim, Nasrani mungkin juga puasa. Yahudi juga mungkin ada ritual puasa. Apalagi ritual-ritual dari agama-agama lain, saya yakin dan percaya mereka juga mewajibkan dan mengharuskan umatnya berpuasa. Kenapa? Karena puasa ternyata bukan hanya sekedar ritual ibadah, tapi juga membawa dampak kebaikan bagi kesehatan kita. Bapak bisa bayangkan kalau kita ada bak di kamar mandi udah berbulan-bulan kagak dikuras, kira-kira gimana Pak? Kotor, dekil, banyak kotorannya. Apalagi nih tubuh kita nih nggak pernah dikuras, nggak pernah didetok. Maka salah satu detok yang terbaik adalah dengan puasa. Nabi dalam sebuah riwayat, walaupun riwayat ini sebagai ulama mengatakan yang riwayat dhaif, sumu tasihu,
berpuasalah kalian akan sehat. Tetapi ini merupakan sebuah hal yang real dan fakta terjadi adanya. Siapapun yang berpuasa maka dia akan mengembalikan ya ion-ion tubuh yang selama ini mungkin terkeduk, yang selama ini terselup, akan kembali berkembang, akan kembali baik dan sehat dengan izin Allah. Saya belum pernah dengar ada orang mati karena puasa, benar Pak? Belum pernah dengar, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia tahu nih manusia kekuatannya sampai di mana. Kalau dari subuh sampai maghrib itu kekuatan manusia mampu menahan lapar. Tapi kalau ada orang sampai lepas dari maghrib itu kayaknya udah pada lemes. Makanya Nabi menyunahkan mensegerakan berbuka. Tapi ada nggak yang ketika pas maghrib masih ada yang masih puasa? Ada nggak? Sampai jam 12 malam ada. Namanya apa Pak Yuli? Ngebleng. Itu beda lagi. Puasa ngebleng. Bukan karena Allah ya, tapi karena sesuatu ilmu. Nah, Bapak dirahmati Allah, wajibnya puasa bagi manusia bukan hanya sekedar ritual ibadah, tapi ternyata baik bagi kesehatan tubuh manusia. Tetapi banyak di antara kita yang ketika masuk Ramadan hanya sekadar puasanya untuk menggugurkan kewajiban. Cuman sekadar puasa ritual ibadah semata, nggak ada niat macam-macam, nggak ada karena lillahi ta'ala, karena mungkin karena keimanan dan ikhtisab belaka, tetapi karena sekadar mungkin saya pengen diet, saya puasa biar penampilan saya agak menarik, makanya saya pengen puasa. Kenapa? Agar orang melihat saya penampilannya baik dan menawan. Tapi kalau saya nggak perlu diet, karena saya sudah berhasil, istri saya berhasil mengurus suaminya. Ya, makanya saya nggak gemuk. Ya, nggak gemuk karena istri saya berhasil mengurusi suaminya. Ini alasan aja ya, nggak gemuk-gemuk. Tapi itulah yang dirahmati Allah. Kalau kita, mohon maaf Bapak, kalau kita sekedar puasanya menahan lapar dari maghrib sampai subuh doang, hanya sekedar itu, mohon maaf, ternyata selain manusia juga ada yang berpuasa. Apa itu? Binatang. Ternyata binatang ada yang puasa juga Bapak. Apa aja? Banyak. Cuman saya ngambil 3 aja. Yang pertama, binatang yang ternyata juga berpuasa. Yang pertama, ayam betina. Ayam betina ternyata juga puasa. Kapan itu? Ketika ayam sudah mengeluarkan semua telurnya, maka dia memiliki tugas untuk menetaskan telurnya. Bagaimana caranya? Maka ayam betina mengeram telurnya dengan berpuasa. Tujuannya apa? Agar tubuhnya, suhu tubuhnya meningkat. Ketika suhu tubuhnya meningkat, maka akan menyalurkan energi ke telur. Harapannya telurnya menambah kehangatan, menambah panas, sehingga bisa menetaskan dan mengeluarkan generasi keayaman. Wah, bukan generasi kemanusiaan, generasi keayaman. Ditetaskan kenapa? Karena ayam puasa. Tapi lihat Bapak, walaupun ayam puasa, ayam masih agresif. Ayam sangat sensitif. Bapak kalau punya ayam Pak ya, ayam beneran, bukan ayam-ayaman. Apalagi ayam kampus, nauzubillah. Ya, kalau punya ayam di kandang di belakang lagi ngerem, coba Bapak deketin. Apa reaksinya? Maka spontan itu ayam akan mengeram. Dia lebih agresif, bahkan dia sangat sensitif. Walaupun tuh ayam puasa, tapi dia masih suka ngeram, suka agresif. Kalau ada makhluk atau bahkan manusia yang mendekat, dia akan galak, lebih galak lagi. Dan setelah ayam menetas dari telurnya, apa yang terjadi dari si ayam betina induknya? Dia makin agresif lagi. Kalau ada manusia yang mendekati anaknya, dia akan dengan segera memangsa dan mematoknya. Betul? Itu ayam. Kalau lihat puasanya ayam, kita bisa bercermin dalam kehidupan kita. Yang kedua, puasanya ular. Ternyata ular juga puasa Bapak.
Kapan itu? Kalau ular sudah memangsa mangsa yang bahkan lebih besar dari tubuhnya. Mungkin Bapak pernah melihat ular memangsa ayam biasa. Kalau ular memangsa anak kambing biasa. Tapi bagaimana kalau ular memangsa sapi? Ya, mending kalau sapinya sapi betina. Nah, kalau sapinya sapi murah. Kadang kalau ular sudah memangsa makanannya, maka ular akan puasa. Tapi lihat Pak, kalau Bapak ular itu lagi puasa, dia bisa bertahan Pak berhari-hari, bahkan lebih dari 21 hari, bahkan bisa lebih, bisa berpekan-pekan. Coba kalau ular lagi puasa, Bapak deketin, diem Pak, anteng. Dia kagak ngasih kegiatan yang lebih agresif, enggak. Dia diem, anteng. Tapi apa yang terjadi? Ular berpuasa untuk agar suhu tubuhnya meningkat. Ketika suhu tubuhnya meningkat, maka dia akan mengelupas, mengganti kulitnya menjadi kulit baru. Tapi setelah ular memakai kulit baru, setelah keluar selesai dari ritual puasanya, bahasa kita lebaran pakai baju baru, apa yang terjadi? Ular tetaplah ular, tetapi sifatnya, wataknya, karakternya jauh lebih agresif dibanding sebelumnya. Kenapa? Karena ular sedang lapar. Maka dia akan mencari dan kembali mencari mangsanya, nggak peduli siapa yang di depannya. Walaupun yang di depannya jauh lebih besar dari tubuhnya, dia akan siap memangsanya. Kenapa? Karena ular sedang lapar. Ular Pak, puasa juga, anteng puasanya. Tapi setelah puasa, selesai beduk, pakai baju baru, dia lebih agresif, lebih ganas, lebih liar lagi. Ular. Yang terakhir, ulat bulu. Pak, Bu, kalau kita ngelihat ulat kira-kira gimana Pak? Geli ya Pak? Geli, apalagi banyak bulunya. Ya, ada pertanyaan, bulu apa yang bisa nulis? Bulurah, itulah lagi ya. Ulat yang terkenal dengan bulunya, walaupun sekarang ulat banyak yang nggak berbulu ya, tapi udah identik. Orang kalau melihat ulat itu kayaknya jijik udah geli aja. Udah bahasa kita udah merinding, khawatir kita kena kulitnya, kita kena gatal-gatal, itu ulat. Maka siapapun yang melihat ulat, kadang-kadang kita merasa jijik, merasa geli. Itu ulat, kita melihat aja segen Pak. Terus bagaimana sifat ulat? Ulat sifatnya rakus. Apapun daun yang dihinggapinya habis Pak. Nggak peduli daunnya siapa. Mau daunnya direktur kayak, mau daunnya Pak Yuli kayak, Pak Lurah, Pak Camat, kagak peduli. Apalagi Pak RT. Habis itu daunnya dimakan sama ulat. Kenapa? Ulat memiliki sifat rakus. Apapun yang dihadapannya, asal warnanya hijau, daun habis. Ya, ini bukan masalah musim partai Pak. Ya, hijau putih bukan ini ya. Ya, karena identik daun itu dengan hijau, dimakan sama ulat. Siapapun, apapun yang ada dihinggap oleh ulat habis. Itu sifatnya ulat. Tapi lihat apa yang terjadi Pak. Walaupun orang bisa melihat ulat dengan mungkin dengan memicingkan matanya, melihat ulat dengan merasa jijik agar jangan sampai mendekatinya, tapi apa yang terjadi? Ketika ulat sudah merasakan dirinya cukup, kemudian dia memuasakan diri, maka dia akan merubah dirinya menjadi kepompong. Ketika ulat sudah menjadi kepompong, maka seluruh tubuhnya dipuasakan Pak. Matanya dipuasakan, mulutnya dipuasakan, anggota tubuhnya dipuasakan, seluruh anggotanya dipuasakan dalam sebuah kepompong. Berhari-hari dia puasa. Apa yang terjadi? Maka beberapa hari kemudian dia sudah bermetamorfosis menjadi seekor kupu-kupu. Dan ketika sudah menjadi seekor kupu-kupu, siapapun yang melihatnya pasti
berharap ingin memilikinya, ingin menangkapnya, ingin agar kupu-kupu itu bisa datang ke rumahnya, datang ke tempatnya. Kenapa? Melihat keindahan. Apa sifat kupu-kupu? Yang pertama, kupu-kupu itu identik dengan keindahan. Makanya ya, kadang-kadang kita mengistilahkan keindahan itu dengan kupu-kupu. Ya, siapapun yang melihat kupu-kupu akan merasa senang. Warnanya yang luar biasa indahnya. Maha suci Allah yang telah menciptakan kupu-kupu dengan berbagai macam corak dan warna. Indah Pak, siapapun pengen melihatnya, siapapun pengen memilikinya, bahkan ingin menangkapnya. Kupu-kupu Pak. Kemudian apa sifat kupu-kupu? Kupu-kupu itu sifatnya dimanapun dia berhinggap, dia hinggap tidak ada dahan yang patah. Kupu-kupu inilah yang menjadi identik dari sifat orang yang bertakwa. Kita bisa melihat Pak, dari kaca besar kehidupan kita, bagaimanakah model puasa kita. Apakah puasa kita yang lalu-lalu mungkin seperti puasanya ayam? Wajar aja Ramadan tiap tahun kita ketemu nggak bisa memberikan dampak positif bagi kehidupan kita. Wajar aja akhlaknya nggak berubah. Wajar aja mungkin kehidupan keluarganya nggak berubah. Kenapa? Ramadan hadir tidak mentransformasi kehidupan akhlaknya, tetapi membuat dirinya begitu saja. Ramadan ada dan tiada, sama saja. Nauzubillah. Kita lihat bagaimana model puasa kita. Apakah kita modelnya seperti puasanya ayam? Ya tetap Pak, walaupun kita puasa masih suka marah-marah. Kesenggol motor dikit, bawa motor NMAX kesenggol, kebalap sama Vespa tahun 70. Marah banget. Wah, balap Vespa. Iya, Pak Yuli bawa Ferrari. Wah, kebalap sama Kelly. Wah, marah gitu. Kadang-kadang apalagi di jalan raya Pak, itu setannya luar biasa Pak. Emang setannya lagi dibelenggu, itu setan biang keroknya. Muradatul jinni, ya setan biang keroknya. Ya, setan-setan kelas terinya masih keliaran Pak, gitu. Makanya masih ada yang bunuh orang tuanya. Pernah dibisikin di bulan Ramadan, ada anak dibisikin bunuh tuh orang tuanya, dibunuh tuh orang tuanya. Ramadan masih ada tawuran, Ramadan masih ada penipuan, masih ada pencurian. Kenapa? Karena setan-setannya masih berkeliaran, atau bahkan dianya sudah menjadi setan dari bangsa manusia. Nauzubillahi min zalik. Maka kita bisa melihat dan berkaca, meraba diri kita. Kita ini model puasanya kayak apa Pak? Apakah modelnya kayak puasanya ayam yang memang dia puasa nahan dari subuh sampai maghrib, tapi omongannya nggak dijaga? Ayam itu Pak, kalau kedengeran ada temennya celoteh, dia nyaut Pak. Coba Bapak kalau nggak percaya dengerin dah. Ayam kalau lagi ngerem itu ada yang petok, dia nyaut petok, makin terus nyaut tuh. Ini apa modelnya? Maksudnya apa? Kadang-kadang kita ini puasa, tapi mulutnya belum bisa dijaga. Mulut kita belum bisa dijaga dari perkataan sia-sia. Mulut kita belum bisa dijaga dari perkataan yang menyakitkan orang lain. Mungkin bagi kita itu biasa, tapi bagi orang lain itu nyakitin Pak. Tahu nggak sih Pak? Nyakitnya kalau sakit itu di mana? Di sini Pak. Nah coba itu. Mungkin manggilnya orang itu biasa manggilnya secengkring, si ceking, si gendut, ya. Bagi kita biasa, bagi dia, awas kamu itu kan, hati-hati. Makanya hati-hati dengan ucapan. Atau mungkin dia bisa begitu masih puasa, tapi perkataan dustanya belum bisa dijaga. Apakah model kita seperti puasanya ayam? Begitu keluar dari Ramadan, lihat dia lebih agresif. Jangan sampai ada yang mengganggu haknya pribadi. Tidak boleh ada yang mengganggu kepentingan pribadinya. Ya, itu model puasanya ayam. Ini yang pertama, bagaimana model puasa kita. Bahkan Nabi mewanti-wanti, man lam yada' qaula zur wal 'amala bi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang meninggalkan makan minum, tapi dia tidak meninggalkan perkataan dusta, ya, tidak meninggalkan perbuatan yang buruk, Allah tidak butuh, kata Allah,
Falaisa lillahi hajah. Allah nggak butuh dia nahan lapar dan dahaga. Dia memang puasa tapi tidak mendapatkan pahala. Nauzubillahi min dzalika min shaimin laysa lahu min siyam illa al-ju' wal 'atas. Ya fi wal hajj maka Rasulullah SAW. Banyak orang puasa tapi hanya sekedar menahan lapar dan dahaga tanpa ada pahala. Nauzubillahi min dzalik. Maka jadikan Ramadan kita adalah Ramadan kita yang terbaik tahun ini dengan apa? Menjaga lisan kita. Kemudian bagaimana puasa kita? Apakah puasa seperti modelnya ular? Emang dia antem Pak. Ya, kagak gerusak-gerusuk ketika puasa. Tapi ketika keluar dari Ramadan, selepas maghrib apa jadi embat? Kolak embat. Ya, lontong embat. Gorengan tahu embat. Bukannya kagak boleh, kadang-kadang kita berlebihan lebay banget. Ya, lagi ngabuburit jam 5 apa aja karena perasaan pengen dibeli. Padahal udah kena teh manis sama lontong udah adem, perut udah ayem, udah kagak pengen lagi. Itu kadang-kadang begitu kita, main lahap baik. Makanya puasa kan menahan nafsu. Tapi jangan sampai kita begitu maghrib malah mengumbar nafsu. Nah, ini menjadi catatan saya pribadi. Bagaimana agar puasa kita ini benar-benar menahan nafsu kita. Bukan sekedar menahan syahwat, juga menahan nafsu, menahan ego kita. Bagaimana nih agar yang kita makan juga bisa dirasakan oleh orang lain. Nah, jadi bagaimana bukan memikir tentang diri kita, tapi bagaimana dengan orang lain. Bagaimana dengan orang lain. Kenapa? Rezeki manusia adalah bagaimana kita bisa membahagiakan orang lain. Ketika kita berhasil membahagiakan orang lain, maka disitulah letak keberhasilan dan kebahagiaan seorang manusia. Puasa model ular, walaupun nanti Pak pakai baju baru, udah lebaran, sifatnya nggak berubah, masih suka bohong, masih suka nipu, masih suka berbuat onar. Nih hati-hati, jangan-jangan puasa kita model puasanya ular. Nauzubillahi min dzalik. Maka kita bisa berkaca dari ular. Boleh jadi ular itu adalah binatang yang menjijikan. Maksudnya apa? Boleh jadi di luar Ramadan dia seorang pecundang, dia seorang preman, dia mungkin malas ibadahnya, sholatnya mungkin juga jarang-jarang, memang dikerjakan tapi nggak di awal waktu. Mungkin Quran juga ada tapi nggak pernah dibuka. Boleh jadi di luar Ramadan dia dulu adalah orang yang mungkin orang juga jijik melihatnya, dengan sifatnya, dengan karakter akhlaknya orang nggak suka. Tetapi begitu masuk Ramadan, jadikan Ramadan kita sebagai sebuah kepompong bagi kehidupan kita, yang bukan hanya memuasakan perut dan tenggorokan, tapi juga matanya dipuasakan Pak, mulutnya dipuasakan. Mata dipuasakan dengan apa? Dari apa? Dari pandangan yang memancing syahwat. Ya, cukup sekedarnya aja. Hati-hati, kita bukan sekedar puasa yang orang awam, sekedar nahan perut doang. Baiknya, bagusnya, lebih baiknya kita meningkat menjadi puasa orang yang khusus, bukan hanya memuasakan perut, tetapi matanya dipuasakan, mulutnya dipuasakan dari berkata kotor, berkata dusta, berkata sia-sia, ngomong kecuali sesuatu yang berguna, ngomong keluar dari lisannya kecuali kalimat-kalimat lisan dan berzikir. Kemudian apa? Perbuatan anggota tubuhnya dikerahkan, diarahkan kepada sesuatu dalam bentuk ketaatan kepada Allah. Maka kalau dia memuasakan seluruh anggota tubuhnya, Ustaz, kalau gitu kita nggak usah kerja, di rumah aja. Iya, tetap salah, nggak gitu juga. Tetap kita beraktivitas sebagaimana biasa, cuman anggota tubuh kita benar-benar dijaga dari keterpurukan dan masuk ke dalam limbah syahwat, ke dalam hal yang bisa menjerumuskan. Kalau kita berhasil menjaga itu,
lihatlah harapannya kita bisa menjadi orang yang terbaik sebagaimana kupu-kupu yang enak dipandang. Kupu-kupu itu dimanapun dia hinggap tidak ada dahan yang patah. Coba Pak, pernah nggak Pak lihat kupu-kupu nemplok dahannya patah? Nggak pernah Pak. Itulah orang yang bertakwa. Dimanapun orang bertakwa tinggal, tidak pernah ada orang yang tersakiti hatinya. Dimanapun orang bertakwa kerja, tidak ada teman kerjanya yang tersakiti dari omongan dan perbuatannya. Itu ciri orang yang bertakwa. Kemudian apa? Orang bertakwa itu, kupu-kupu itu makanannya selalu yang baik. Coba lihat Pak, kupu-kupu makanannya itu kembang, bunga, ya, selalu yang baik. Saya belum pernah ada kupu-kupu makan oncom. Kalau lontong oncom nggak tahu ya. Ya. Kenapa? Kupu-kupu selalu makannya yang baik. Ini ciri orang yang bertakwa. Makanannya selalu yang halalan thayyiban. Dijaga Pak. Kalau di luar Ramadan boleh jadi kita sembarangan asal makan baik, asal lahap, yang penting kenyang. Mulai saat ini tancapkan dalam diri kita, yang kita makan, yang kita kasih kepada anak dan keluarga kita adalah harus yang halal dan yang baik, halalan thayyiban.